Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Nah, ini kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan mesin cuci satu tabung yang sudah manual merek Samsung ya. Sebelumnya sudah ada tutorial tapi beda tipe ya. Mungkin ada perbedaan masang posisi ini ya. Barangkali ada yang nggak paham. Nah, kita pertama masang selang dulu ya. Selang pengisian air, water inlet. Jadi posisinya di sini ya. Ini ada drat. Diputar sampai kencang ya. Nah, sampai ini enggak ini ya. Nih, sampai seret ya. Nih, berarti kalau udah seret dia ada ini ya. Kalau nggak seret nanti bisa rembes ya. Lalu ini masukkan ke keran ya. Nah, ini kerannya harus begini ya. Kalau nggak begini nggak bisa ya. Nah, ini masukinnya begini ya. Begini, lalu tekan ya. Nah, cuma kalau misalkan kerannya nggak begini ya, mau nggak mau ini harus dipotong ya. Dipotong, disambung dengan selang yang begini ya. Disambung pakai selang gini ya. Kalau misalkan kerannya nggak begini, kalau nggak jauh ya, nggak nyampe selangnya, ini dipotong aja, disambung pakai selang ini ya. Nah, kita pasang karena ini bisa. Nah, kita buka ya. Nah, ini langsung ngisi ya. Karena ini udah manual, jadi untuk pernya udah saya lepas. Jadi asal keran dibuka, langsung ngisi ya. Nah, ini saya matikan dulu. Nah, untuk selanjutnya, untuk kapasitas pencucian itu maksimalnya itu setengah tabung. Posisi pakaian dipadatkan ya, tidak boleh lebih. Karena ini untuk kualitas nyucinya ya, bersih enggaknya itu kan harus ini ya. Jadi harus ada celah. Jadi jangan terlalu penuh. Kalau penuh nanti dia pergerakan pakaiannya menggilasnya itu kurang ini ya, kurang maksimal. Nah, terus keduanya bisa kalau kepenuhan ya full, kalau keseringan penuh nanti bisa merusak gearbox ya. Khusus satu tabung itu ya gearboxnya lumayan mahal ya. Jadi kita menjaga biar nggak terlalu biar awet lah, biar cepat rusak. Nah, jadi sebelumnya kita pakaian masukkan, dimasukin maksimal separuh ini ya, separuh tabung itu kondisi dipadatkan pakaian ya. Kalau nggak dipadatkan paling ya kurang lebih 2/3 ya untuk pakaiannya ya. Lalu kita kasih deterjen. Untuk deterjen yang untuk satu tabung, ingat ya, jangan sampai pakai deterjen bubuk ya. Rinso bubuk apa Soklin bubuk. Diusahakan yang cair ya. Karena nanti kalau misalkan kalau terlalu sering deterjen bubuk itu nanti suka ada endapan ya. Ngendap bisa ke jalur pembuangan air. Nanti kalau misalkan banyak endapan itu bisa jalur air bisa mampet ya. Soalnya untuk satu tabung kalau ada yang mampet nggak bisa cukup nggak bisa cuma dibongkar ini ya. Kalau dua tabung bisa, tapi kalau untuk satu tabung ini harus dibongkar total. Apalagi kalau misalkan ini udah lama dipakai, bautnya agak udah keras banget ya. Nah, setelah pakaian masuk, lalu deterjen masuk yang cair ya, jangan yang bubuk. Kita tutup. Lalu kita isi air ya. Isi air. Isi air. Nah, ini untuk pengenalan. Ini timer pencuci ya. Timer pencuci. Yang ini timer pengering. Ini tombol pembuangan air ya. Nah, jadi kalau kita nyuci, kalau misalkan airnya udah cukup ya, udah ada di batas maksimal, kita putar ya. Kita putar. Mohon maaf ya belum dicolokin. Lalu kita colokin kabelnya. Nah, sebelum saya colokkan ya, ini ada penjelasan sedikit. Kalau misalkan mesin cuci ada nyetrum ya, kadang-kadang kalau dipegang suka ada nyetrum ya di mesin cuci misalnya ya. Karena setiap rumah beda-beda, ada yang pakai ground, ada yang enggak. Seperti ini kan tanpa ground ini. Seandainya di posisi seperti ini dia nyetrum, cukup dibalik seperti ini aja ya, dibalik. Nah,
dipastikan nggak nyetrum ya gitu ya. Seandainya terjadi ada nyetrum ya, misalkan nyetrumnya seperti apa ya, istilahnya digigit semut lah. Nah ini sedang mencuci ya, proses pencucian. Nah ini proses pencucian. Nah misalnya nih, anggap aja udah selesai, udah berhenti sendiri ya. Kalau ini udah berhenti, nanti dibuang airnya ya. Nah ini anggap aja habis ya, anggap aja habis. Lalu kita buang airnya ya. Lalu dibuang airnya. Nah itu airnya ngebuang ya, buang airnya. Nanti setelah airnya habis ya, diselang bener-bener habis, lalu kita putar ini timer pengering ya. Nah ini mengeringkan ya. Kalau mengeringkan, jadi tabung yang besarnya dia berputar ya. Nah kalau mengeringkan ini harus nyala ya, harus nyala seperti ini, posisi ngebuang air. Kalau ini posisinya ngebuang air nggak nyala begini, tabung yang besarnya nggak bakalan berputar ya, dia hanya berputar yang pulsatornya aja ya. Nah kalau misalkan kita udah mengeringkan, ini sih termasuk selera ya, terserah apa kita langsung ngebilas lagi, apa mau langsung mengeringkan terserah. Kan ada yang ngebilas tanpa mengeringkan, yang ngebilas dibuang, ngebilas dibuang ya, sama lah kayak kita nyuci di 2 tabung, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini cara kerjanya sama seperti 2 tabung, mesin cuci 2 tabung, cuma ada perbedaannya. Ini tidak bisa tidak memindahkan pakaiannya, jadi nyuci ngeringin semua di sini ya. Ya mungkin ada sedikit perbedaannya di sini ya, untuk membuang air sama mengeringkan ya. Jadi kalau membuang air ini harus dinyalakan, dan mengeringkan pun ini harus nyala ya. Kalau ini nyala tidak bisa mengeringkan, jadi yang berputar hanya dinamo, mohon maaf, yang berputar hanya pulsator aja gitu. Nah ini wajib nyala kalau mengeringkan ya. Nah ini anggap aja selesai ya. Nah setelah selesai ini, lalu kita matikan ya. Kita mengisi air lagi. Ini wajib dimatiin ya, saklar ini. Dia kalau nggak mati nanti airnya ngebuang terus. Nah selanjutnya kita isi air lagi ya. Misalkan kita isi air lagi ya, kita cukup buka keran, isi air. Lalu setelah airnya mencapai levelnya ya sesuai kapasitasnya, kita putar lagi, misalnya putar lagi, mencuci. Nanti setelah ini selesai, lalu kita buang lagi, dan selanjutnya ya ini selera sebenarnya, mau 3 kali apa berapa, 4 kali. Kalau emang kurang bersih 4 kali juga bisa, cuma maksimalnya sih umumnya 3 kali ya, 3 kali bilas, nyuci sama bilasnya 2 kali gitu ya. Nah selama proses pencucian ini nggak boleh nyala ya. Di samping airnya ngebuang, dia untuk perputaran ke kiri enteng ya, nanti nggak ada masalah. Tapi untuk perputaran ke kanan, tabung ini bisa untuk tabung yang besarnya, nah tabung yang besar ini akan ikut muter ya. Nah kita contohnya ya, ini contoh ya ini, tapi kalau nyuci nggak boleh dinyalakan ya. Nah ini contoh begini, bisa dilihat ini ke kiri dia aman, nggak ada masalah. Nanti begitu perputaran ke kanan, nah tabung yang besar ikut muter ya, lihat ya. Nah seperti itu ya. Nanti kalau ada pakaian dia akan bermasalah ya, nanti bisa merusak gearbox juga. Dan air ngebuang ya, kalau ini dinyalakan ini air ngebuang. Nah saya ulang sedikit lagi ya. Nah ini timer pencuci. Selama timer pencuci nyala, ini nggak boleh nyala ya. Kalau nyala air ngebuang, dan putaran ke kanan nanti tabung ikut muter ya. Nah ini timer pengering. Jadi kalau kita mau menyalakan timer pengering, ini harus nyala. Syaratnya ini harus nyala dulu. Kita buang airnya, baru setelah air habis baru ini diputar. Jadi kalau air belum habis nggak boleh diputar ya, nanti berat ya, bebannya sangat berat. Jadi ditunggu habis dulu airnya, baru diputar ya ininya. Nah fungsi saklar ini ya, fungsinya dia ngebuang air sama narik pelatuk di gearbox.
Jadi kalau pelatuk di gearbox dia ketarik ya, dia akan melepas pelatuk, mohon maaf, itu gigi-gigi yang ada apa ya disebutnya. Jadi untuk melepas per ya, jadi pernya ngikat ya. Jadi si tabung ini ikut muter ke kanan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan saklar ini nggak nyala, nah si per di gearbox dia tetap renggang, jadi tetap ini nggak bisa ikut muter ya. Jadi ini fungsi untuk nyuci ya. Saya ulang lagi, nyuci, timer pencuci, timer pengering. Ini saklar pembuangan air ya, saklar pembuangan air plus mengeringkan. Jadi kalau kita mengeringkan ini wajib nyala ya, wajib nyala ya. Nah selanjutnya, kalau misalkan pencucian sudah selesai, misalkan nyuci sudah selesai, biasanya kalau kita nyuci sudah selesai itu kan diakhiri dengan mengeringkan ya. Biasanya kita mengeringkan. Nah ini jangan sampai lupa ya, jangan sampai nggak dimatikan. Jadi kalau misalkan kita udah selesai nyuci, ini wajib dimatikan ya. Khawatir saklar yang di listrik nggak dicabut, ini tetap nyala. Nah motor penarik air di bawah itu narik terus ya. Nah itu kalau misalkan ini lama sampai nggak mati, lupa nyabut, itu khawatirnya motor airnya bisa kebakar ya, bisa mati motor airnya ya. Motor penarik pelatuk, bukan dinamo, bukan. Nah untuk dinamo untuk dinamo mesin cuci satu tabung itu rata-rata awet ya. Diingat, untuk mesin cuci satu tabung merek apapun itu untuk dinamo awet ya. Jadi kalau misalkan ada gejala nggak mau muter apa itu, jangan khawatir ya, dinamo jarang mati untuk satu tabung ya, beda dengan dua tabung. Kalau dua tabung rawan di pengering ya. Jadi kalau misalkan ini nggak muter, kita fokusnya ke, bisa timer ini udah rusak, udah nggak connect, ini sama seperti air juga, ini pembuangan air bisa di sini nggak connect, cukup ganti ini aja. Bisa kabel digigit tikus ya, bisa kabel digigit tikus, atau kapasitor yang udah lemah atau mati ya. Cuma itu. Jadi kalau misalkan mesin cuci ini nggak berputar, nggak ya istilahnya, untuk satu tabung ini dinamo paling awet ya, kita fokusnya ke timer, cek timer apa masih bagus apa enggak, connect enggaknya ya. Caranya mungkin dicabut ya, nanti bisa dilangsungkan kabelnya. Kalau ada yang udah paham mungkin bisa dites pakai apometer. Nah selanjutnya dites dicek kabel-kabel ya, barangkali takutnya ada yang digigit tikus. Nah kalau misalkan ini sama kabel aman, berarti kapasitor ya, tinggal tes kapasitor ya, cukup ganti kapasitor aja ya, itu pasti selesai ya, pasti udah nyala lagi. Jadi sekali lagi, untuk dinamo satu tabung mesin cuci apapun itu rata-rata awet ya. Jadi jangan khawatir, jangan sampai nanti kita, mohon maaf kalau misalkan nanti kita ketemu misalkan manggil teknisi, kalau dibilang misalkan dinamonya rusak, kita jangan percaya dulu ya. Soalnya pengalaman saya ini dinamo untuk satu tabung itu paling awet gitu. Kecuali dua tabung pun paling sering itu dinamo pengering ya. Kalau dua tabung itu memang agak rawan untuk dinamo gitu ya. Ya mungkin itu saja ya untuk bantuannya. Di subscribe, di like, di share. Silahkan yang masih belum paham ya untuk cara menggunakan mesin cuci satu tabung manual, khususnya ini merek Samsung ya. Ya silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau enggak, kalau emang urgen sekali bisa ditanyakan langsung via WA ya di 087 878 422 714 ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.